Selamat pagi kawan kulturasi. Saat ini kita sudah berada di Masjid Cheng Ho Surabaya yang merupakan masjid pertama di Indonesia dengan nama Muslim Tionghoa, Mbak. Oke, jadi kalau saya baca-baca literatur sejarahnya ya, Masjid Cheng Ho ini dinamakan seperti itu untuk menghormati Laksamana Cheng Ho yang pada waktu itu tahun 1410-an ya, itu beliaunya diutus oleh Kaisar Yongle dari Cina untuk datang ke sini. Jadi untuk mengunjungi raja dari Majapahit. Nah, yang istimewa dari Laksamana ini adalah selain dia menjadi utusan kekaisaran Cina waktu itu, dia juga berdagang ya pastinya, karena sebetulnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya ya, itu banyak sekali warga dari Yunan, dari Cina itu berdatangan ke Indonesia untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Nah, salah satunya yang tenar itu adalah Laksamana Cheng Ho ini tadi. Jadi dia sekalian sebagai utusan kaisar itu, dia datang ke sini berdagang. Kemudian dia juga punya misi untuk menyebarkan agama Islam. Jadi sambil berdakwah. Nah, oleh sebab itu kenapa ketika komunitas Tionghoa Islam yang ada di Indonesia ini mendirikan masjid, nah itu dinamakan Muhammad Cheng Ho. Jadi untuk menghormati sosok beliaunya. Makanya bisa dilihat arsitekturnya juga ada corak Tiongkoknya gitu, khas Mbak banget Viva. ya. Betul. Dan setelah aku baca-baca, Mbak Viva katanya emang perpaduan Tiongkok dan Arab di bagian luarnya. Iya betul, ada relief naganya dan warna kemerahannya itu. Iya, ini kalau aku lihat-lihat kayak colorful banget ya, karena biasanya kalau masjid-masjid di Indonesia tuh ya warnanya tuh kayak monoton, kalau nggak putih aja, biru aja, atau hijau aja lah. Di sini nih macam-macam ya, meskipun terdominasi dari merah gitu ya. Tapi Warnanya ada kuning juga, iya, biru, hijau. Gitu ya. Dan ternyata itu ada filosofinya sih menurut budaya orang Cina, yaitu kemakmuran, kemasyuran, kebahagiaan, dan apalagi ya, ada satu lagi. Ya, pokoknya tentang kemakmuran lah gitu. Jadi warna sebenarnya khas Tiongkok ya. iya, ada doanya juga dari pembuatan masjid ini tuh mengandung banyak filosofi dan makna. Gitu. Tapi emang kalau lihat sekilas ya, kalau misalnya nggak ada orang yang beribadah sholat nih, itu kalau dilihat sekilas aja itu kayak kelenteng, jadi kayak daerah pecinan Surabaya itu loh kalau tahu ya kan. Karena emang diilhami juga dari masjid yang ada di Beijing. Oh gitu. Namanya Masjid Niujie. Jadi memang ada masjid di Cina yang kemudian arsitekturnya itu diadaptasi untuk dibangun di sini ya. Ya. Masjid ini sejak kapan ya ada di Surabaya? Yang aku baca sih dari sejak 2001 dibangun selama 1 tahun, kemudian tahun 2002 sudah selesai pembangunan dan diresmikan pada tahun 2003. Oh cepet ya sebenarnya ya kalau menurut saya ya, untuk membangun masjid yang sedemikian ini pada waktu hanya cuma 1 tahun ya. Iya. Tapi kemudian diresmikan tadi tahun 2003. Iya sih sebenarnya kalau kapan diresmikannya di situ ada plakat yang menerangkan bahwa masjid ini diresmikan oleh Menteri Agama yang menjabat waktu itu, jadi Profesor Said Agil Hussein, itu tahun 2003. Nah sejak saat itu kemudian masjid ini terbuka untuk umum ya, jadi nggak hanya untuk masyarakat tertentu saja, tidak hanya mereka yang Tionghoa saja, tapi masyarakat sekitar juga boleh banget ya untuk beribadah di sini. Gitu. Apalagi juga ada cabangnya Mbak Viva di kota lain. Gitu. Seperti di Kota Pandaan yang tidak terlalu jauh dari Surabaya. Bener. Saya juga pernah dengar sih. Jadi kalau kita dari Surabaya mau arah ke Malang ya, itu dekat sekali sama terminal. Itu juga ada Masjid Cheng Ho. Dan katanya ada juga di Makassar. Oh gitu, Makassar dan jadi ada beberapa ya, nggak hanya di Surabaya ya. Keren banget sih kalau buat saya ya, ada masjid berarsitektur Cina itu ada di Indonesia. Jadi memang benar-benar keberagaman itu ada terrepresentasi di dalam bangunan Masjid Cheng Ho. Tetapi selain itu juga menganut budaya Jawa yang dimasukkan di dalam pembangunannya. Jadi ada filosofi Jawanya ya. Betul sekali. Gitu banget sih Far, kalau aku rasa ya, karena masjid ini berusaha menggabungkan atau merepresentasikan 3 falsafah budaya yang cukup berbeda ya. Jadi ada Cina pastinya, kemudian Arab, terus kemudian tadi barusan saja disebutin ada falsafah Jawa ya yang juga direpresentasikan dalam arsitektur pembangunan Masjid Cheng Ho itu. Penasaran nggak dalamnya kayak gimana? Penasaran banget sih. Oke, kita coba masuk ke dalam yuk bareng-bareng. Nah, kita kan sekarang sudah ada di dalam nih Mbak. Katanya ada perpaduan arsitektur Arab, Cina dan juga Jawa di dalam sini. Juga mengandung banyak filosofi. Jadi ada banyak banget
falsafah ya atau filosofi dalam pembangunan dari Masjid Cengho ini sendiri. Contohnya ya seperti anak tangga yang ada di bagian yang memisahkan bagian laki-laki dan jamaah perempuan itu anak tangganya ada 6, di mana 6 itu merepresentasikan rukun iman yang ada di ajaran agama Islam. Selain itu ketiga nilai atau budaya dari Jawa, Cina, dan Arab itu juga terrepresentasi dari luas bangunan utama masjid ini, Far. Oke. Jadi ukuran masjid ini nih dari belakang ke depan itu 9 meter, merepresentasikan adanya 9 wali songo. 9 wali songo itu adalah tokoh ya yang mendakwahkan atau menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Indonesia Jawa. gitu. Oh, Jadi iya. terutama spesifiknya itu ada di Pulau Jawa, sama seperti Laksamana Cengho kan. Jadi dia Oke. datang dari Cina ke Indonesia untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Begitu juga dengan Wali Songo, di mana beliau bersembilan itu adalah para tokoh yang berdakwah atau mengajarkan ajaran Islam di Jawa pada khususnya. Kemudian luasan masjid dari kanan ke kiri itu 11 meter, itu merupakan representasi dari ukuran awal dibangunnya Ka'bah yang ada di Mekah gitu. Nah itu 2 kan ya Far ya, jadi Jawa dan Arab. Kemudian filosofi yang lain iya, itu nilai dari Tiongkok yang berusaha ditampilkan di sini itu adalah 8, angka 8. Kalau dalam budaya Cina itu kan artinya keberuntungan. Hoki, angka hoki. Nah, 8 itu kemudian direpresentasikan dari ayat-ayat atau kata-kata Arab yang dikaligrafikan yang kemudian ditaruh di atap dari Masjid Cengho itu sendiri. Jadi ada 3 layers ya, ada 3 tingkat. Nah, masing-masing itu selalu berjumlah 8. berjumlah 8, betul sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu adalah ketiga nilai atau ketiga budaya yang berusaha direpresentasikan, yang bisa diakomodir dengan cukup baik ya di Masjid Muhammad Cengho ini. Jadi Arab, Jawa, kemudian budaya Tiongkok itu sendiri gitu. Dan dari dominan warna merahnya, Iya, relief-reliefnya, seperti yang tadi dibilang sama Mbak Afifah juga emang ada kayak seperti kelenteng ya sekilas begitu. Nuansa Cinanya sih dapat banget, tapi kemudian yang menurutku unik ya itu tadi, jadi tidak hanya sekedar nuansa Cinanya ya yang ada di sini, tapi kedua budaya yang lain itu kemudian bisa terrepresentasikan dengan apik sih menurut saya. Betul, dan pastinya kaligrafi Allah di mana-mana, karena ini kan masjid gitu. Iya, betul. Jadi cukup unik sih. Far, ada kapal di dalam, Far. Tahu nggak ini kapal apa? Kapal apa? Ini tuh kayaknya ya, ini ilmu sok tahu ya, itu ilustrasi dari armada kapal yang dibawa oleh Laksamana Cengho waktu itu tahun 1400 ketika dia menjadi utusan dari kaisarnya untuk mengunjungi Raja Majapahit di Indonesia. Jadi nanti mungkin bisa dilihat lebih dekat ya detailnya. Jadi ini hanya ilustrasi dari kapal yang waktu itu dipimpin oleh Laksamana Cengho ketika melakukan perjalanan atau ekspedisinya dari Cina ke Indonesia. Sekarang bisa dinaikin nggak kapalnya? Nggak bisa kakak. Nggak bisa. Kalau mau renang boleh, itu ada airnya di situ. Thanks. Akhirnya dari penelusuran kali ini aku tahu sih kalau ada masjid dengan arsitektur Cina yang juga menggunakan nama Muslim Tiongkok pertama di Indonesia. Iya, betul, pertama Masjid di Cengho Indonesia. Surabaya. Dan yang menarik banget sih seperti yang tadi awal Farah kasih tahu bahwa masjid ini merepresentasikan 3 budaya. Jadi ada Arab, Jawa, dan Cina. Menurutku sih ini sangat unik ya, selain pertama di Indonesia, tapi sepertinya belum ada masjid di Indonesia yang benar-benar bisa memadukan 3 budaya sekaligus. Karena biasanya kalau nggak merepresentasikan budaya Jawa atau daerah tertentu di tempat di mana masjid itu dibangun, juga kalau enggak ya cuman Arab aja gitu loh. Jadi dari mana agama Islam itu berasal, tapi di Masjid Cengho ini ketiganya itu bisa apa ya dipadukan dengan baik, betul secara harmoni. bagus. Jadi betul cakep. Dan poin pentingnya juga masjid ini sifatnya terbuka. Ini terlihat banget, jadi kayak nggak ada pintu yang dikunci. Biasanya kan kalau masjid-masjid kan ada pintu yang dikunci atau pagar yang ditutup rapat ya. Ini mencerminkan keterbukaan daripada masyarakat Tionghoa Islam. Jadi ini masjidnya tidak hanya untuk kelompok tertentu. Jadi semua orang bisa beribadah di sini. Maknanya dalam. Betul, banyak sekali falsafah yang bisa kita pelajari. Kayaknya itu dulu sih ya dari penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Salam kulturasi.